Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semuanya. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, baik. Eh, untuk presentasi tugas akhir dari POA ini, mari kita mulai ya. Practicum Final Project, case study, La Familia Baik, warna yellow. Yaitu ada 5 member dari grup POA 1 kelas ADDA. Ada Chandra Jalal Mutakin, ada Fajar Hariwibowo, Muhammad Arif Fathur Rahman, Satria Putra Bagus Prastama, dan Zakaria. Untuk selanjutnya, silakan Mas Chandra. Oke, selanjutnya ini adalah list modul yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada forecasting, lalu ada aggregate planning, selanjutnya ada assembly process, selanjutnya ada master production scheduling, lalu material requirement planning atau bisa disebut MRP, lalu load sizing, yang ketujuh inventory control subject to known demand, dan yang terakhir adalah operation scheduling. Oke, selanjutnya modul pertama itu forecasting. Forecasting itu adalah proses perkiraan atau prediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis. Jadi data historis dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren, dan pola tersebut nanti akan digunakan untuk memprediksi kejadian di masa yang akan mendatang. Lalu pada forecasting ini ada 4 metode, yaitu time series decomposition (TSD), yaitu metode yang digunakan untuk memisahkan data historis menjadi beberapa komponen seperti tren, musim, dan fluktuasi acak. Selanjutnya ada moving average, metode yang digunakan untuk rata-rata dari sejumlah data sebelumnya untuk memperkirakan nilai berikutnya. Selanjutnya ada Holtz metode, yaitu metode yang digunakan untuk memperhitungkan tren dalam data. Metode ini cocok untuk data yang menunjukkan peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada Winter metode. Winter metode ini digunakan untuk mempertimbangkan tren dan pola musiman secara bersamaan. Pada data yang sudah kami olah, yaitu data sales dari tahun 2019 sampai 2001, ka- eh, kami peroleh data sebagai berikut seperti tabel yang ditunjukkan pada sebelah kiri layar. Lalu, pada forecasting ada beberapa hasil data yang perlu diperhatikan untuk menolak tolak ukur hasil forecasting dengan data aktual, yaitu ada mean square error atau MSE, mean absolute percent error atau MAPE, dan yang terakhir ada mean absolute deviation. Selanjutnya, data yang terdapat pada pojok kanan bawah itu adalah hasil forecasting yang sudah kami hitung di sebelumnya. Berdasarkan hasil hitungan itu, kita mendapatkan kesimpulan bahwa metode time series decomposition ini merupakan metode terbaik karena dari metode ini kita menghasilkan nilai terendah atau error terendah dari semua metode tersebut. Oke, selanjutnya. Lalu ini adalah data forecasting untuk tahun 2022 sampai 2023. Berdasarkan hasil perhitungan, beberapa metode forecasting dapat disimpulkan kembali bahwa metode TSD dipilih sebagai metode terbaik. Hal ini didasarkan karena nilai yang sudah kami dapat sebelumnya, yaitu MSE, MAPE, dan MAD adalah yang paling rendah, sehingga metode ini mampu meminimalkan kesalahan besar dalam forecasting. Selanjutnya ini adalah hasil total forecasting pada tahun 2022, yaitu ada 1.101.814 unit sepeda. Lalu untuk sepeda kuning ada 547,1149, dan pada tahun 2023 totalnya ada 1.211,510 unit, dan spesifiknya untuk sepeda kuning sebanyak 602,795 unit sepeda. Oke, terima kasih Mas Chandra. Selanjutnya bisa dilanjut untuk modul 2 oleh Mas Fajar ya. Baik, pada modul 2 ini kami membahas tentang agregat planning atau perencana agregat, yaitu proses penyesuaian kapasitas produksi dengan permintaan yang fluktuasi. Tujuannya adalah untuk memastikan jumlah produk sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa terjadi kelebihan atau kekurangan stok.
Dari tabel data agregat planning, kami mendapatkan menggunakan beberapa parameter penting yaitu seperti biaya produksi per unit, kemudian biaya lembur, serta eh, biaya perekrutan satu pekerja hingga biaya menghentikan satu pekerja. Sedangkan untuk forecast demand 2022 dari jumlah hari kerja setiap bulan bervariasi dari 17 hingga 23 hari dengan permintaan kisaran 43.000 hingga 49.000 unit per bulan. Kemudian dilakukan perhitungan nilai K. Nilai K yaitu jumlah unit yang dapat diproduksi oleh satu pekerja dalam satu hari seperti rumus yang tertera. Kemudian hasilnya nilai K adalah sebesar 19,27 yang artinya setiap pekerja mampu memproduksi sekitar 19 unit sepeda per hari secara rata-rata. Nilai ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan kapasitas agregat planning agregat produksi pada tahap berikutnya. Next. Baik, selanjutnya kami membandingkan 4 strategi perencanaan agregat atau agregat planning, yaitu yang pertama Zero Inventory Plan atau ZIP, kemudian Constant Workforce Plan atau CWP, yang ketiga eh, Overtime plus Loss of Sales, dan yang keempat Overtime plus Subcontract. Dari hasil perhitungan total biaya terlihat bahwa Zero Inventory Plan atau ZIP memberikan hasil paling efisien dengan total biaya sebesar 204,249 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan metode lainnya seperti CWP ataupun overtime plus loss of sales. Hal ini menunjukkan bahwa metode SIP adalah strategi paling optimal secara keseluruhan karena mampu menekan biaya penyimpanan dan menjaga persediaan tetap minimal tanpa mengganggu kelancaran produksi. Dengan strategi ini, perusahaan dapat mencapai efisiensi biaya dan tetap memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya, untuk modul 3 dan 4 silakan. Ya, untuk modul 3 dan 4 itu assembly proses dan MPS. Assembly proses adalah rangkaian kegiatan penyatuan komponen menjadi sebuah produk yang utuh yang siap dipasarkan. Proses ini memerlukan pemetaan struktur perakitan yang jelas melalui assembly chart, product structure, dan bill of material atau BOM. Master Production Scheduling (MPS) adalah jadwal utama produksi yang menetapkan apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan kapan harus tersedia. MPS berfungsi sebagai jembatan antara hasil peramalan permintaan (forecast) dengan rencana produksi detail, sekaligus menjadi dasar bagi perhitungan Material Requirement Planning atau MRP. Nah, bisa kita lihat di bawah itu ada dua tabel, yaitu list of component dan list of assembly. Ya kan, yang pertama itu list pada tabel list of component gitu kita bisa lihat semua komponen sepeda yang digunakan dalam proses perakitan nanti. Itu ada contohnya grip, pada basket, brake, rim, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah yang di sebelahnya adalah list of assembly. Itu kita bisa melihat bagaimana setiap komponen tadi digabungkan menjadi sub assembly. Misalnya contohnya tadi ada di A4 terdiri dari SA3 dan A3 dan seterusnya. Next. Ya, selanjutnya ada kita bisa lihat sendiri itu ada 3 tabel, yang satunya adalah assembly chart, yang selanjutnya adalah product structure dan bill of material. Nah, assembly chart sendiri itu bisa kita lihat itu adalah urutan penyatuan antar komponen. Misalnya itu pada spoke dan rim itu disatukan menjadi roda dan dipasangkan ke bodi, lalu tambahkan rem, pedal, dan komponen lainnya hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Lalu pada produk structure itu kita bisa lihat hubungan antara komponen berdasarkan pada levelnya. Lalu pada bill of material itu kita bisa lihat itu terdiri dari banyak data lengkap dari semua bahan yang ada, part dan sub assembly yang dibutuhkan untuk membuat satu sepeda yang utuh.
Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada data MPS. Ya, MPS itu adalah Master Production Schedule. Nah, di sini kita menentukan jadwal produksi berdasarkan hasil dari peramalan permintaan. Adapun parameter yang digunakan tuh antara lain seperti yang ada di gambar seperti di layar itu ya. Itu adalah periode dari Januari 2022 sampai pada Desember 2022 dengan rumus MS yang bisa dilihat di bawah. Nah, MPS digunakan untuk produksi dengan permintaan stabil namun bervariasi seperti sepeda anak dengan parameter demand, time force di TF 4 bulan, planning time atau PTF 8 bulan, safety stocknya 8.750 unit, dan lead time 1 bulan. MPS sendiri membantu menjaga ketersediaan produk tanpa kelebihan persediaan. Pada bulan Oktober sampai Desember, stok menjadi negatif, artinya persediaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan aman, bahkan bisa terjadi kehabisan barang. Karena lead time 1 bulan, tambahan produksi harus sudah direncanakan sejak bulan September agar bisa menutup kekurangan di bulan Oktober sampai dengan Desember. Baik, terima kasih Mas Satria. Selanjutnya untuk modul 5. Silakan. Baik, terima kasih. Pada slide ini kita akan menjelaskan tentang material requirement planning. Material requirement planning adalah suatu sistem perencanaan dan pengendalian kebutuhan material yang berfungsi untuk menentukan jumlah dan waktu kebutuhan bahan baku, komponen, serta sub-assembly agar produksi dapat berjalan sesuai jadwal. Dari display kita bisa melihat di sebelah kiri itu adalah komponen detail, terdiri dari komponen nama-nama komponennya dan quantity dan on hand, safety stock, lot size, lead time, juga schedule receipt-nya dari period dan unit. Rumus-rumus yang kita gunakan seperti tertera di display di sebelah kanan untuk menentukan projected available balance, seperti tertera di sini. Kemudian untuk menentukan net requirement-nya dan menentukan plan order receipt, POREC. Kemudian untuk menentukan plan order release, kemudian menghitung projected available balance, akhir PAB 2. Next. Baik. Ini adalah list dari MRP level. Di level 1 ada pertama adalah assembly 3, yang keduanya sub assembly 3, di level 2-nya ada assembly 1 di assembly, kemudian hub dan sub assembly dan tire. Dan level-level berikutnya seperti yang tertera di layar. Next. Baik, di sini ya. Ini adalah modul material requirement planning. Jadi seperti yang sudah di highlight, kita ada dua level di sini. Yang dari gross requirement yang di highlighted yang warna merah itu berdasarkan porel yang di atas dan quantity yang di bawah yang 2. Kemudian untuk yang gross requirement di bawah berdasarkan quantity yang di highlighted biru, kemudian dikalikan dengan plan order receipt yang biru juga. Hasil akhir memperlihatkan bahwa sistem perencanaan kebutuhan material yang dikembangkan tidak hanya efektif dalam menjamin ketersediaan bahan tepat waktu, tapi juga efisien dalam mendukung stabilitas produksi dan keberlanjutan proses manufaktur secara keseluruhan. Next. Baik, modul berikutnya adalah lot sizing. Lot sizing adalah metode dasar dalam perencanaan produksi untuk menentukan waktu dan kuantitas pemesanan material secara optimal. Dengan tujuan menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup cost dan biaya penyimpanan holding cost agar total biaya persediaan minimal tanpa mengganggu produksi. Seperti pada layar, kita bisa lihat kembali nama komponen, kemudian ada ordering cost-nya dengan setup cost dan holding cost.
Baik, data yang digunakan dalam perhitungan lot sizing pada kasus La Familia baik diambil dari hasil MRP pada modul 5, modul sebelumnya yang dibacakan oleh rekan saya, khususnya dari lembar Corel di file Excel seperti yang tertera di layar, plan order release dari November 2021 sampai November 2022. Baik, seluruh perhitungan dilakukan menggunakan 4 metode lot sizing, yaitu Silver Mill Heuristic, LUC, PPB, dan Wagner-Wittin method. Next. Baik, oke. Di sini di lot sizing data ini kita bisa melihat expected profit eh, sebesar 958 miliar. Kemudian total assembly cost-nya, biaya lot sizing-nya dari total assembly cost sekitar 5.192.000, dan total cost chart company yang harus dihabiskan 204 miliar, sekitar 204 miliar. Eh, Kami grup POA 1 melihat berdasarkan data bahwa Wagner-Wittin method adalah yang paling optimal, meminimalkan total biaya persediaan, menjaga kontinuitas pasokan, dan mendukung pencapaian target produksi serta profit. Dengan expected profit seperti saya jelaskan sebanyak 958 miliar dan total revenue sebanyak 1,1 triliun. Oke, next. Oke, baik Mas Zakaria atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai modul 7 dan 8, yaitu ada inventory control subject to non-demand and operation scheduling, di mana salah satu tools dalam inventory control yaitu ada sistem Kanban dan produksi just in time yang menerapkan prinsip lean manufacture untuk sebagai visual memperlancar alur produksi dan mengurangi pemborosan. Kemudian juga nantinya kita akan menggunakan algoritma seperti Johnson Rule dan CDS algorithm untuk penjadwalan multi mesin serta pendekatan penjadwalan karyawan menggunakan metode manual dan perangkat lunak optimasi. Nah, dari slide ini didapati ada 6 work center yang dilakukan untuk pembuatan setiap part ya, setiap part ataupun komponen yang digunakan. Nah, data ini dihitung berdasarkan parameter produksi aktual, seperti waktu proses yaitu L dengan satuan hour, part per unit, terus ukuran lot dan permintaan barang jadi sebesar 12.280 unit. Maka didapatkan data Kanban, unit per Kanban, dan maksimum inventory. Nah, Kanban sistem ini menentukan jumlah kartu Kanban dan persediaan maksimum yang diperlukan dalam sistem just in time. Nah, selanjutnya kita ada penggunaan part process time data, di mana adanya 5 parts yang kita gunakan menggunakan 4 mesin secara berurutan. Semua komponen ini diproduksi melalui beberapa mesin produksi yang nanti akhirnya akan jadi satu kesatuan. Nah, di mana kita menggunakan CDS algorithm ini untuk mengetahui dari urutan optimal sequence-nya dan didapatilah urutan 1, 3, 5, 4, 2 yang nantinya kita gunakan dalam perhitungan Gantt chart ini. Nah, diagram Gantt ini atau Gantt chart ini untuk jadwal optimal seperti gambar di sini ya, dengan total waktu penyelesaian satu produk selama 38 menit. Nah, didapatilah kapabilitas dari apa namanya perhitungan ini di mana safety stock yaitu ada 8.750 unit setiap bulannya. Dan jumlah hari kerja itu bervariasi antara 17 sampai 23 hari kerja per bulan. Nah, ada 2 metode yaitu start when satu produk finish di mana produksi hariannya 60 unit per hari, kapabilitasnya itu 1020 sampai 1380. Dan untuk safety stock ini tidak terpenuhi sesuai MRP. Nah, untuk metode yang kedua yaitu start well the production before ongoing, di mana produksi hariannya yaitu 475 unit dan kapabilitas produksi bulanan dimulai dari 8.000 sampai 10.925 unit.
Nah, ini dapat dapat mencapai safety stock, yaitu terpenuhi. Nah, data inilah yang nantinya kita gunakan untuk memenuhi kapasitas. Jadi, produksi ini kita mulai yaitu menggunakan perhitungan start while the production before ongoing, agar kapasitas bulanannya melebihi safety stock sehingga MRP-nya akan match. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, kita punya planning daily data atau plan data daily data ini kita gunakan untuk mengetahui worker needed ataupun kebutuhan karyawan. Dari pair of consecutive day ini dilihat dari Linggo Software di mana X1-nya itu memiliki nilai 9. Memiliki nilai 9 sehingga mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat dibutuhkan 9 karyawan. 9 karyawan selama 5 hari kerja, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan Sabtu Minggunya sebagai hari libur. Dengan total salary sebanyak 85 staff dengan total 430 juta rupiah. Dengan per orangnya kurang lebih 5.067.381 rupiah untuk salary bulanannya. Oke, untuk kesimpulannya bisa disampaikan oleh Mas Fajar. Baik, sebagai penutup kami dapat menyimpulkan bahwa kombinasi dari beberapa metode perencanaan dan pengendalian produksi memberikan hasil yang paling optimal bagi perusahaan La Familia Baik. Pertama, penerapan metode TSD dalam forecasting terbukti mampu memberikan hasil peramalan yang paling akurat dibanding metode lainnya dengan tingkat kesalahan paling rendah. Kemudian yang kedua, strategi Zero Inventory Plan pada tahap agregat planning terbukti memberikan pilihan paling efisien karena dapat menekan biaya penyimpanan dan meminimalkan kelebihan stok. Selanjutnya dalam lot sizing, metode Wagner-Wittin dipilih karena mampu memberikan hasil yang paling hemat biaya. Kemudian pada tahap pengendalian persediaan seperti penerapan sistem Kanban dan Just in Time atau JIT memperkuat efisiensi operasional dengan mengatur aliran material secara tepat waktu. Selain itu, kami juga menemukan bahwa produksi akan lebih efektif jika menggunakan metode overlapping atau start while ongoing. Dengan cara ini, proses berikutnya dapat dimulai sebelum proses sebelumnya selesai. Secara keseluruhan, kombinasi strategi ini memberikan sistem produksi yang efisien, biaya minimal, dan profit maksimal. Dengan penerapan yang konsisten, perusahaan La Familia Bag berpotensi meroleh keuntungan yang besar sekaligus meningkatkan daya saing pasar. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Mungkin itu penjelasan dari kami kelompok POA 1. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya.